Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat hari Natal. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apakah adik-adik sudah siap beribadah? Siapkan Alkitab, alat tulis, dan persembahan adik-adik. Mari adik-adik, sebelum kita beribadah, kita akan bersaat teduh dahulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 338. Adik-adik, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau, pimpin kami agar kami dapat bersungguh-sungguh beribadah dan hati kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita naikkan pujian dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 215, bait pertama sampai yang ketiga. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 6. Mazmur 30 ayat 1 sampai 6. Sudah disiapkan? Ya, Kak Ika akan bacakan ya. Mazmur 30 ayat 1 sampai 6. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur Daud. Nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Selamat hari Natal kakak-kakak sama teman-teman aku. Namaku Godfa Mestimoni. Aku pengen menyanyi hari ini. Harinya Tuhan, 1, 2, 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Terima kasih kakak-kakak. Tuhan berkati. Bye. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kalisda. Sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 140. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu kepada kami semua di sini hingga kami masih dapat berkumpul kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini tanggal 27 Desember ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan membaca sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Inilah doa kami siap mendengarnya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Natal. Nah, pada hari Minggu ini, Kalisda akan bercerita tentang sebagian daripada firman Tuhan. Khususnya Kalisda akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang akan disebut orang Nazaret. Tapi sebelum Kalisda bercerita, kita persiapkan dulu ya Alkitabnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapin dulu nih Alkitabnya dari Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Kembali dari Mesir, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea,
Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, siapa yang tahu kemarin kita tanggal 25 merayakan hari apa? Hari Natal. Hari Natal itu hari apa sih? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, siapa yang tahu? Tuhan Yesus dilahirkan di kota apa yo? Di kota Betlehem. Nah, setelah Tuhan Yesus dilahirkan di kota Betlehem, lalu dia tumbuh menjadi besar, ya. Lalu ia bersama ayah dan ibunya beranjak menjadi balita. Nah, kemarin kita merayakan hari Natal itu dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, ya kan? Mengapa? Karena semuanya kita merayakan dengan sukacita. Nah, pasti Natal itu identik dengan kegembiraan, ya kan? Mengapa gembira? Karena kita bisa makan enak-enak, bisa beli baju baru, bisa jalan-jalan, bisa bertemu keluarga besar, kumpul-kumpul. Nah, pada waktu itu kisah Natal tidak hanya diwarnai dengan kegembiraan, tetapi juga ada kisah sedihnya. Yaitu kisah sedihnya pada waktu itu Raja Herodes menyuruh untuk membunuh semua bayi laki-laki yang berumur 2 tahun atau kurang di kota Betlehem. Mengapa Raja Herodes begitu jahat dan kejam? Karena Raja Herodes mengetahuinya bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran juru selamat, raja dari segala raja. Nah, Raja Herodes marah karena takut tersaingi oleh Tuhan Yesus, dan karena dia takut tidak menjadi lagi seorang raja, ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan kurang di Betlehem. Nah, tindakan Raja Herodes itu sangat kejam, ya. Merampas hak anak-anak dari orang tuanya yang tidak tidak tahu apa-apa, tapi harus tetap dibunuh. Nah, pada suatu ketika setelah Raja Herodes memerintahkan itu, selang beberapa tahun Raja Herodes pun meninggal. Nah, berita kematian Raja Herodes diketahui oleh semua daerah dan juga termaksud sampai ke Mesir yang letaknya jauh, sehingga seorang malaikat memberitahu Yusuf melalui sebuah mimpi. Nah, Yusuf berencana untuk kembali ke Betlehem. Tetapi kemudian ia menyelidiki tempat-tempat yang kemungkinan bisa ditempati setelah pulang. Yusuf pun memutuskan kota asal mereka, yaitu Nazaret, sebagai kota yang paling aman untuk didiami. Nazaret adalah kota kecil yang terletak di Galilea. Galilea adalah daerah di sebelah barat Sungai Yordan. Nah, daerah ini dulu menjadi bagian dari kerajaan Israel. Kemudian diperintahkan oleh bangsa Asyur, Babel, Persia, Yunani, dan Syria. Sehingga pada masa Yesus hidup, Galilea dikuasai oleh pemerintahan Roma. Nah, melalui pembacaan kita ini dari Matius 2 ayat yang ke-19 dan 23,
diperlihatkan bagaimana hidup Tuhan Yesus dengan keadaan sebagai anak Allah, seorang Mesias, anak yang dijanjikan, anak yang dihurapi, tetapi prosesnya tidak ditandai dengan hal-hal yang mewah. Nah, adik-adik kan tahu Tuhan Yesus lahir di kandang domba karena pada waktu itu tidak ada tempat penginapan buat Maria dan Yusuf, ya kan? Nah, Tuhan Yesus juga pernah ditolak bahwa akan dihadirkannya bayi Yesus, hingga akhirnya orang tua dan Yusuf menyelamatkan diri ke Mesir. Namun di sini terlihat bahwa genaplah kehadiran Yesus memang menjadi Mesias, sehingga Herodes pun tidak berhasil membunuh Yesus. Seluruh proses dari lahir, pelarian ke Mesir, kembali ke Israel, dan kemudian Tuhan Yesus menetap di Nazaret, itu adalah semua proses dari Tuhan. Nah, semuanya itu harus digenapi seperti apa yang dinubuatkan oleh para nabi tentang kehadiran Mesias. Bagaimanapun prosesnya Tuhan Yesus lahir, penolakan dan rencana jahat yang dilakukan Herodes, Yesus tetap selamat dan kembali dari Mesir untuk menetap di Nazaret. Yusuf dan Maria menunjukkan pribadi yang sederhana, yang hidup menurut rencana Allah. Mereka tidak membantah ketika berita kelahiran Yesus sampai akhirnya mereka hidup di Mesir dan kemudian kembali lagi ke Israel, tempat mereka asalnya. Kisah Natal Yesus mengajarkan kita bahwa manusia bukan tentang kehebatan manusia, tetapi bagaimana rencana Allah dinyatakan bagi manusia. Hidup mengikuti rencana Allah jauh lebih bermakna daripada sekedar mengejar apa yang menjadi ketertarikan dunia. Bahwa rencana Allah terjadi karena adanya hati yang sederhana dan patuh pada rencana Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria. Nah, adik-adik, mulai sekarang kalau kita merayakan Natal, jangan terlalu yang wah banget, tetapi kita harus sederhana seperti Yusuf dan Maria, karena hidup manusia tidak diukur dari apa yang dinilai dunia. Dunia seringkali menilai hidup seseorang berdasarkan materi dan status, sementara bayi Yesus lahir diwarnai dengan kesederhanaan, bahkan kesedihan, keberpihakan Allah terhadap manusia yang lemah, rapuh dan menderita. Itulah yang diselami oleh kehadiran bayi Yesus. Nah, yang kedua, memiliki hati yang sederhana dan patuh untuk mengikuti rencana Allah. Jadi ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu pertama lahir di Betlehem, lalu dia dibesarkan di kota Nazaret. Nah, dari cerita ini kakak mengulang kembali cerita kisah kembalinya Yesus dari Mesir ke Nazaret. Nah, sekarang adik-adik dilahirkan ke dunia ini pasti melalui mama dan papa, ya kan? Nah, coba adik-adik nanti aktivitasnya dibuat di kertas HPS. Adik-adik tempel foto adik-adik semasa bayi, lalu ditulis menyebutkan tempat dan tanggal lahir adik-adik ya. Adik-adik lahir di mana, lalu dibesarkannya di mana, sekolahnya di mana saat ini. Oke? Nah, jangan lupa nanti ditempel fotonya ya. Nah, inilah cerita dari Kalisda bahwa Tuhan Yesus lahir di Betlehem dan dibesarkan di kota
Nazaret. Kita harus bisa hidup seperti Tuhan Yesus yang lahir dengan kesederhanaan, kerendahan hati, dan patuh ikut rencana Tuhan. Jadi kalau adik-adik kemauannya pada saat ini lebih besar, adik-adik bisa tahan. Misalnya adik-adik lagi pengen makan es krim tapi batuk. Nah, ini saatnya adik-adik ikut rencana Tuhan, karena semua rencana Tuhan semuanya baik, akan membuahkan kebahagiaan. Amin. Bersama. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita yang sudah disampaikan oleh Kalisda. Sekarang tiba waktunya kita masuk dalam kegiatan atau aktivitas. Nah, adik-adik, Kak Ika akan mulai dari kelas TK. Kelas TK ada gambar, yaitu saat malaikat datang dalam mimpi Yusuf. Nah, gambar ini adik-adik beri warna. Oke? Adik-adik, sekarang adalah aktivitas untuk kelas anak kecil. Nah, untuk kelas anak kecil ini, adik-adik akan membuat bingkai foto. Adik-adik siapkan foto adik-adik saat adik-adik masih bayi. Dan kemudian kalian juga bisa menyiapkan piring kertas dan juga pita, juga tali ya. Nah, adik-adik di piring kertas itu di tengahnya adik-adik tempel foto adik-adik, dan kemudian piring kertas itu adik-adik hias dengan pita dan tali. Ngerti? Selamat mencoba. Untuk aktivitas kelas anak tanggung ini agak sedikit rumit nih, tapi kita tantang nih adik-adik bisa atau tidak mengerjakan ini. Nah, adik-adik yang harus kita akan membuat wonder window atau cermin keajaiban. Nah, yang harus disiapkan adalah foto adik-adik dari bayi sampai saat ini. Terus kemudian karton, gunting, lem, double tape, pembolong kertas, dan pins untuk pemutar gambar. Nah, pemutar gambar ini kalau tidak ada pins bisa juga pakai kawat ya. Nah, adik-adik nanti akan membuat 2 lingkaran karton, dan lingkaran yang bagian bawah adik-adik tempel foto adik-adik ya, mungkin sekitar 5 foto tempel bentuk kotak-kotak, dan kemudian di lingkaran yang di bagian atas adik-adik potong kotak di tengah itu, kalian potong kotak. Nah, nanti kotak itu seperti bolong gitu ya. Jadi kalau ditempel kedua lingkaran atas di bawah, maka kalau bagian atasnya itu diputar, maka akan terlihat foto adik-adik mulai dari foto yang pertama, kedua, yang ketiga, begitu. Nah, ada gambarnya, adik-adik bisa ikuti sesuai gambar yang diberikan. Selamat mencoba. Jingle bells, jingle bells, jingle
Feliz Navidad. Kiri. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 337, bait pertama dan yang kedua. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Karena Engkau masih memberkati kami. Berkatilah kedua orang tuaku, agar Engkau selalu memberi mereka umur panjang, kesehatan, serta rezeki, agar mereka bisa menemani kami sampai kami dewasa. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang sakit dan obat-obatan yang diberikan dokter kepada mereka. Kiranya Engkau mau mengangkat semua penyakit dari tubuh mereka, ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka sehat selalu di tengah pandemi ini. Amin. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Ya Tuhan, terima kasih buat
kebaikan-Mu hingga saat ini. Kami berdoa, ya Tuhan, buat bangsa dan negara seluruh dunia. Tuhan berkati agar selalu aman dan damai. Tuhan juga berkati negara kami, Indonesia. Juga lah para pemimpin bangsa negara kami agar dapat memimpin dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang selanjutnya. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami telah berdoa syafaat yang telah dibawakan oleh adik-adik kami. Kiranya Tuhan mau dengar doa dan pinta dari doa adik-adik kami ini. Kiranya apa yang mereka doakan, apa yang mereka pinta, Tuhan boleh mendengar dan Tuhan boleh menjawabnya. Tuhan, inilah rangkaian daripada doa kami. Kami mau serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan sajalah yang mampu memberikan di setiap jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo teman-teman, berbagi sama kakak Belva. Ini namanya kakak Belva dan ini adik saya. Apa dibilang? Ini Deda Adi. Kami mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Ayo kita ikutin terus yuk. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Siapkan persembahan adik-adik dan mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 356 bait pertama sampai yang ketiga.
Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kami datang padamu dan membawa persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan juga berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 265, bait pertama sampai yang ketiga. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami boleh berikan buat Tuhan di pagi hari ini dengan menyanyi, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kehidupan kami hanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami, memelihara kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin.
Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak.